Oke, teman-teman, selamat datang kembali di Pejuang NIP. Kali ini kita akan lanjutkan part sebelumnya, teman-teman. Baik, kita akan masuk ke poin C, yaitu ancaman hibrida atau hybrid threats. Ancaman hibrida adalah kombinasi dari taktik militer konvensional, taktik non-konvensional, atau seperti cyber asimetris, tekanan ekonomi, seperti perangkap utang dan embargo komoditas, serta intervensi diplomatik internasional, serta perang psikologis yang dijalankan secara simultan dan terintegrasi oleh negara asing untuk melumpuhkan kedaulatan sebuah negara secara perlahan, teman-teman. Kita masuk ke poin 2, yaitu anatomi strategi kontra separatisme dan gerakan radikal. Gerakan separatisme politik dan bersenjata yang masih eksis di beberapa titik terluar Indonesia seperti Organisasi Papua Merdeka atau KKB Papua saat ini menggunakan strategi internasionalisasi isu, teman-teman. Mereka tidak hanya melakukan teror fisik di lapangan seperti menembakkan warga sipil dan membakar puskesmas, tetapi juga melakukan perang cyber diplomatik di panggung PBB dan media sosial untuk memunculkan opini bahwa pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM. Menghadapi situasi ini, strategi mitigasi NKRI yang harus dipahami oleh ASN adalah penerapan pendekatan komprehensif ganda atau dual approach, teman-teman. Seperti yang pertama itu ada hard approach, penegakan hukum tegas, melakukan operasi penegakan hukum militer dan kepolisian yang terukur dan presisi terhadap pelaku teror bersenjata demi melindungi keselamatan warga sipil di wilayah konflik. Kemudian yang kedua ada soft approach, pembangunan inklusif dan keadilan. Mengikis akar penyebab separatisme yaitu kemiskinan, ras dikesampingkan, dan ketertinggalan pendidikan. Dengan mempercepat pembangunan ekonomi, memberikan afirmasi pendidikan kepada putra-putri daerah asli, serta mengedepankan dialog kultural kemanusiaan. Yang ketiga itu peran krusial ASN dalam mengawal pertahanan nasional di era digital. Dalam peta pertahanan non-militer, jajaran aparatur sipil negara diposisikan sebagai garda depan komponen pendukung, teman-teman. ASN tidak boleh pasif dan gagap teknologi dalam menghadapi ancaman hibrida ini. Peran nyata ASN dalam mitigasi ancaman modern meliputi yang pertama yaitu penguatan literasi digital keamanan sipil. Setiap ASN wajib memiliki kesadaran keamanan cyber atau cyber security awareness dasar. ASN dilarang menggunakan perangkat lunak bajakan di komputer sekerja instansi, wajib menjaga kerahasiaan kata sandi data publik dan tidak ceroboh mengunduh data tautan asing yang berpotensi menyebarkan malware ke jaringan intranet kementerian, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 menjadi benteng kontra disinformasi SARA. Ketika ruang publik digital dibanjiri oleh hoax politik yang ingin mengadu domba antar suku atau agama, ASN wajib bertindak sebagai clearing house atau penjernih informasi. ASN menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan data yang valid, menenangkan ketegangan warga, dan menyuarakan narasi persatuan nasional berlandaskan 4 pilar kebangsaan, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu implementasi wawasan alutsista non-fisik, atau dalam hal ini adalah birokrasi bersih. Ancaman asimetris paling berbahaya yang dapat meruntuhkan NKRI dari dalam adalah pembusukan karakter moral birokrasi melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme, teman-teman. Negara yang birokrasinya korup akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Dalam hal ini adalah crisis of trust. Ketika rakyat sudah tidak percaya lagi pada negaranya, maka ketahanan nasional otomatis rapuh dan negara akan hancur dengan sendirinya saat mendapat tekanan asing. Oleh karena itu, bekerja dengan jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN adalah bentuk nyata bela negara kontemporer tertinggi seorang ASN. Kemudian dengan menguasai keterkaitan doktrinal antara bela negara, sistem pertahanan semesta 3 komponen, pemisahan peran TNI Polri, serta kemampuan mitigasi ancaman cyber hibrida ini, Anda atau teman-teman telah paripurna menguasai materi pilar negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman memiliki modal intelektual yang sangat tajam untuk menaklukkan soal-soal penilaian analitis tingkat tinggi pada ujian SKD CPNS 2026, teman-teman. Oke, teman-teman, selesai juga untuk materi pilar negara ini, teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan materi. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share, teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.